Tuhan. Semakin tahun kami semakin serupa dengan Engkau, tidak menjadi semakin serupa dengan dunia ini Tuhan. Seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, mata kami memancarkan kasih-Mu, memancarkan pribadi-Mu Tuhan. Bapa, berbicaralah pada kami di hari terakhir dari tahun ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang ingin Engkau kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka hati kami Tuhan, dan memberikan perhatian kami yang terbaik kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Cek, saya mau tes apakah ini nyala. Tes. Oke, kita coba cek sambil menunggu. Mungkin saya pakai mic mimbar dulu. Cek. Oke, saya harap bersabar sebentar saudara sekalian. Cek. Cek. Oke, mantap. Shalom saudara sekalian. Selamat pagi saudara sekalian yang masih beribadah di hari terakhir di tahun 2023 ini, maupun saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Tema kita hari ini saya bisa ditampilkan saudara. Sederhana sekali saudara, dan saya bertanya sama Tuhan, ini hari terakhir apa ya yang Tuhan mau sampaikan? Dan rasanya Tuhan gak kasih tema yang berbeda dari ini saudara ya. Walaupun saya bilang sama Tuhan, rasanya semua orang udah tahu ya. Kalau saya tanya pagi hari ini, siapa di antara saudara yang percaya dan tahu, menyadari, yakin bahwa Tuhan sayang saudara? Kayaknya semua akan angkat tangan saudara ya. Dan khotbah pun selesai karena sudah tersampaikan message-nya. Tetapi tetap Tuhan menetapkan dalam hati saya, sampaikan di hari terakhir, di jam-jam pergantian musim ini ya. Sebentar lagi kita ganti tahun ya, ganti musim. Ada sesuatu yang tidak tergantikan. Amin saudara. Ada lagu bilang musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Apa yang tidak tergantikan? Bahwa Tuhan sayang saya, Tuhan sayang Anda. Dan ada tambahannya saudara, sayangnya pakai banget ya. Tuhan sayang banget sama saudara. Dan ini serius saudara ya. Bukan sekedar jargon ya, bukan sekedar sesuatu untuk bikin kita senang. Tapi sadarilah bahwa setiap dari saudara, gak terkecuali satu pun dari saudara yang ada di ruangan ini, yang mendengar pesan ini, Tuhan sayang saudara pakai banget, sayang banget sama saudara. Saya merindu dalam 30 menit ke depan, 35 menit ke depan, kita mau buka hati kita saudara, untuk menerima pernyataan pribadi Allah yang paling esensial saudara. Allah yang begitu besar, Allah yang namanya kita kenal banyak saudara, untuk melambangkan, mewakili kepribadian yang begitu besar. Ketika dia harus menyederhanakan dirinya dalam satu kata, 1 Yohanes berkata, Allah adalah kasih saudara. Jadi Allah bukan hanya bersifat mengasihi, tetapi dia adalah kasih itu sendiri saudara. Dan dia memilih untuk mengasihi saudara, walaupun ini hal yang sederhana saudara. Paulus berdoa, dan kita akan melihat doanya kepada jemaat di Efesus saudara. Efesus pasal 3 sebetulnya mulai ayat 16, kalau saudara mau baca sampai ayat 21, tetapi kita hanya baca 3 ayat saja mulai ayat 18 saudara. Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya
dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saya berhenti sebentar di situ. Jadi Paulus berdoa supaya kita bisa mengenal, bisa memahami, sekalipun kita tidak akan bisa mencapai segala kepenuhannya dengan pengetahuan kita yang terbatas, saudara. Selanjutnya, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Maksudnya saudara, agar kamu mengerti, memahami kasih Allah itu. Memahami bahwa Tuhan mengasihi saudara, pakai banget. Dan itu berarti kita mengerti, dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, sebab Dia adalah kasih. Ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya tertarik dengan kata memahami, saudara. Kenapa? Saya merenung kenapa Paulus berkata, saya berdoa supaya jemaat CWS jam 9 yang hadir di ibadah tutup tahun ini, di pergantian musim ini, memahami. Kok enggak merasakan ya? Bukankah kasih itu sesuatu yang dirasakan? Saya merenung, saudara. Dan saya rasa jawabannya adalah karena perasaan kita gampang berubah, saudara. Mood kita sangat gampang berubah. Keadaan ya, atau kadang-kadang enggak ada alasan yang jelas, kita tiba-tiba tidak lagi merasa Tuhan mengasihi kita. Tetapi ketika kita memahami kasih Allah, itu lebih dalam, saudara. Ya, itu lebih melekat dan tidak gampang hilang oleh perasaan. Itu sebabnya Paulus berkata, aku mau kamu memahami. Aku berdoa supaya kamu paham. Enggak cuman feeling doang ya, tapi kamu betul-betul paham bahwa Tuhan sayang kamu. Pakai banget, saudara. Dan dia sebutkan, Paulus menyebut ada beberapa dimensi di sini. Yang pertama, mengenai lebarnya kasih Kristus, saudara. Mungkin saudara ada yang pernah berada di tengah lautan ya, saudara ya. Kalau lagi di tengah laut yang benar-benar laut ya, saudara, bukan sungai ya, saudara. Itu sejauh mata memandang ya, muter 360 derajat, itu laut semua, saudara. Saya pernah berada dalam keadaan itu dan biasanya kita merasa kecil. Kadang-kadang kita merasa terharu karena ya ampun, betapa tidak berartinya saya dibandingkan luasnya laut ini. Kurang lebih seperti itu, walaupun itu hanya gambaran sederhana dari kasih Tuhan yang begitu lebar, saudara. Di tengah luasnya laut tidak ada setitik pun daerah yang kering, saudara. Kecuali kita di atas kapal ya. Tetapi seluruh permukaan laut ya, dasar laut, tidak ada setitik pun yang kering. Apa artinya Tuhan ingin kita memahami lebarnya kasih Allah? Tuhan mau bicara pada kita, saudara, di akhir tahun ini, bahwa tidak ada satu orang pun yang lolos dari lebarnya kasih Allah. Kalau saudara berpikir, oh iya kalau kita dikasih, kalau dia enggak ya, dia enggak layak dikasihi dan lain sebagainya. Kita perlu belajar dari Alkitab, saudara. Suatu hari Yesus berkata, seperti dicatat dalam Injil Yohanes, Yesus pun meninggalkan Yudea di selatan, saudara, kembali lagi ke Galilea di utara. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kenapa ada kata harus, saudara? Karena sebetulnya dari Yudea ke Samaria itu tidak harus lewat Samaria, saudara. Dan kebanyakan orang akan memutar karena Samaria dianggap bukan orang Israel yang murni lagi. Mereka dianggap orang yang tidak setia. Mereka dianggap anjing bahkan oleh orang Israel, saudara. Tapi Yesus berkata, saya harus ke Samaria. Saya harus menyatakan lebarnya kasihku kepada orang yang kamu anggap. Ya, mungkin dia bicara kepada murid-murid. Sebab murid-murid heran, ngapain Rabi kok ke Samaria? Ketemu perempuan lagi ya. Perempuan gak benar lagi. Tapi Yesus bilang, kamu harus tahu betapa lebarnya kasihku. Gak cuman buat kamu tok, gak cuman buat orang Israel saja, tapi juga buat orang Samaria. Bahkan orang Samaria yang berdosa, bahkan orang Samaria yang sedang berdosa, sedang hidup dalam dosa, saudara.
Dan ada banyak contoh lain saudara bisa ambil, temukan di Alkitab. Yesus makan di rumah Zakius saudara. Ngapain saudara ya? Orang-orang heran, ngapain? Ini pemungut cukai, orang yang dibenci oleh orang Israel, profesi yang dibenci. Ya, profesi yang kalau di kita kayak koruptor gitu ya. Yesus makan sama koruptor, rasanya nggak pas gitu ya. Tapi Yesus mau tunjukin lebarnya kasih Tuhan. Dan pagi ini Tuhan mau bilang, saya ingin anakku mengerti betapa lebarnya kasihku. Banyak contoh yang lain saudara, perempuan Sirofenisia, perempuan Kanaan yang dianggap anjing. Tuhan tolong. Di perjanjian lama bangsa Niniwe ya, Yunus nggak mau ke sana saudara ya, karena ngapain Tuhan? Sekali lagi Tuhan berkata, aku mau supaya kamu tahu kasihku lebih lebar dari yang kamu duga. Mencakup bahkan orang yang kita anggap tidak layak. Saya ingin kita melihat tema kita tahun ini, tema HUT kita saudara. Chosen itu disciple, dipilih untuk memuridkan. Kalau kita yakin kita dipilih oleh Tuhan dan memang kita dipilih oleh Tuhan menjadi muridnya, kayak apa sih orang murid Tuhan itu? Murid itu orang yang meniru gurunya, esensinya itu saudara ya. Khususnya pada zaman dahulu, kalau sekarang mungkin beda ya murid sekarang saudara ya. Cuman ambil ilmu gurunya tapi dia nggak mau kayak gurunya. Barangkali sekarang kayak gitu, dia bisa nggak setuju. Tetapi zaman dahulu saudara, ketika seorang menjadi murid dari seorang rabi, dia betul-betul pingin seperti rabinya. Jadi ketika kita dipilih untuk menjadi murid saudara, kita harus melebarkan kasih Allah. Dan Yesus berkata bahwa dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling apa saudara? Saling mengasihi. Kalau kita mau memuridkan orang, tentu kita harus menjadi murid dulu saudara ya. Kita mau melebarkan kasih Tuhan. Ya, kita mau menyatakan betapa lebarnya kasih Allah. Dalam New Living Translation lebih saklek lagi saudara, kalau saya terjemahkan secara bebas, kasihmu seorang kepada yang lain akan membuktikan kepada dunia bahwa kamu adalah murid-muridku. Kita bisa punya teologi yang bagus, kita bisa ngomong pintar saudara, tetapi kalau kita tidak menunjukkan lebarnya kasih Tuhan, kita sebetulnya tidak memuridkan siapapun saudara ya. Lebarnya kasih Tuhan bernuansa misi namun juga kepada pribadi kita. Mungkin di antara kita ada yang berpikir, oh ya kalau orang-orang ini memang dikasih Tuhan ya, Pak Gembala, Ibu gitu ya, hamba-hamba Tuhan ya, itu orang-orang yang berada di ring satunya Tuhan, di lingkaran, di dalam lingkaran kasih Tuhan. Kalau saya kayaknya enggak deh. Saya sudah punya banyak kesalahan, saya sudah banyak mengecewakan Tuhan. Saya sudah enggak nurut sama Tuhan, kayaknya saya berada di luar kasih Tuhan. Saudara, saya merasa dorongan yang kuat dari Tuhan untuk mengatakan bahwa saudara berada di dalam lebarnya kasih Tuhan. Tidak ada satupun dari antara saudara yang terkecuali dari lebarnya kasih Tuhan. Dan seringkali kita mendefinisikan, salah mendefinisikan kita berada dikasihi Tuhan atau tidak berdasarkan doa kita dijawab atau tidak saudara. Atau apakah jawaban doa kita sesuai dengan yang kita inginkan saudara-saudara. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara, terlepas dari apakah jawaban Tuhan persis seperti yang saudara inginkan atau tidak. Yang kedua saudara, aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa panjangnya kasih Kristus. Dan ketika saya merenungkan panjangnya kasih Kristus, saya teringat akan kisah ini saudara, yang dicatat dalam Injil Lukas, perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara tahu kisah ini, seorang anak yang meminta warisan kepada ayahnya waktu ayahnya masih hidup. Wah, ini gak sopan banget saudara ya. Biasanya warisan diberikan ketika seseorang sudah meninggal, tapi ini bapaknya masih hidup sudah diminta warisannya. Dan lebih parahnya lagi, dia menggunakan uang itu untuk berfoya-foya, untuk tujuan yang tidak baik saudara. Dia memboroskannya di negeri yang lain, sampai suatu saat terjadi kelaparan di negeri itu.
dia menjadi jatuh miskin. Anak ini menjadi jatuh miskin, saudara. Dia harus bekerja dan dia hanya diterima sebagai penjaga babi. Dan dia begitu lapar sampai lihat makanan babi jadi kepingin, saudara. Saking laparnya. Tapi itu pun gak dikasih, saudara. Kepingin makan makanan babi pun gak dikasih. Lalu dia berkata dalam hatinya, di rumah bapakku budak-budaknya itu nggak pernah kelaparan. Mereka bisa makan dengan puas, tetapi aku di sini hampir mati kelaparan. Aku akan kembali kepada Bapa. Aku akan kembali ke rumah Bapa. Tetapi perhatikan saudara, bukan untuk jadi anak lagi. Aku mau jadi budak saja. Mungkin anak ini berpikir, saudara, kasih Bapa itu kalau diibaratkan kayak karet, saudara ya. Mungkin saya sudah tarik karet sabarnya Tuhan begitu panjang sampai putus dan gak bisa disambung lagi, saudara. Dan anak ini tapi dia tetap kembali walaupun dia konsepnya masih salah. Aku gak mungkin diterima lagi oleh Tuhan. Di luar dugaannya, saudara, dan ini yang Tuhan ingin saudara tahu. Bapa itu selalu menunggu anak ini. Dia mungkin berada di terasnya setiap sore menanti di ujung jalan itu, adakah anakku kembali, saudara. Dan di hari yang tidak diduga oleh ayahnya, dia melihat anaknya kembali. Bapak itu berlari, saudara. Dia meninggalkan mungkin tempat duduknya atau rumahnya. Dia berlari memeluk anaknya. Dia gak tanya, nak, duitku lu kemanain aja. Tidak, saudara. Dia gak bertanya, kamu sudah berbuat dosa apa? Tetapi dia memeluk, dia memasangkan cincin, dia memakaikan jubah, dia membuatkan pesta. Satu sambutan yang luar biasa bagi seorang anak yang tidak disangka oleh anak ini, saudara. Mungkin ada di antara kita yang merasa tahun ini saya kayaknya udah stretch kesabaran Tuhan sampai putus, saudara. Dan kalaupun saya datang kepada Tuhan, saya enggak layak jadi anak lagi. Saudara, berita akhir tahun buat saudara. Panjangnya sabar Tuhan lebih dari yang saudara duga. Lebih dari yang kita bisa pikirkan atau doakan. Amin, saudara. Tuhan sabar sama saudara. Panjangnya dibuktikan dengan saudara masih mendengar pesan ini, saudara. Saudara masih mendengar firman. Petrus berkata, ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya jadi ingat kemarin istri saya cerita ya, ada aktor drakor yang bunuh diri ya saudara ya. Dan istri saya cukup sedih ya saudara ya. Ini aktor yang bagus sekali dan ganteng gitu ya, walaupun masih gantengan suaminya katanya ya saudara ya. Tapi dia bunuh diri karena dia diduga korupsi dan diduga juga menyalahgunakan narkoba ya saudara ya. Dan dampaknya panjang saudara ya, nggak sekedar berproses dengan hukum, akan diproses dengan hukum. Dampaknya kontrak-kontrak iklan dibatalin ya, dan agensi mengalami kerugian, dan dia berpikir habislah hidupku, lebih baik saya akhiri hidup saya saudara. Andaikan dia dengar berita yang kita dengar pagi ini saudara, panjang sabarnya Tuhan itu melebihi dari yang kita duga. Ia sabar terhadap kamu, bukan supaya kita terus dalam dosa saudara, tetapi supaya kita bertobat, kata Petrus. Dan Petrus yang menulis ini, dia adalah penulis yang sah. Kenapa saudara? Karena dia juga termasuk orang yang mungkin sempat berpikir bahwa dia sempat stretch kesabaran Tuhan sampai putus saudara. Dia menyangkal Tuhan 3 kali, padahal sudah diperingatkan, tetap dia sangkal. Tapi waktu Yesus bangkit, Yesus gak pernah nanya sama Petrus, Petrus, gue mau nanya deh, malam itu lu ngomong apa? Ya, kenapa kamu nyangkal aku? Lu takut, pengecut lu. Misalnya kayak gitu, sama sekali. Dan sama sekali tidak saudara. Dan Petrus merasa, astaga, betapa panjangnya kasih-Mu Tuhan, lebih dari
yang saya duga. Dan setiap kali kita memahami panjangnya, lebarnya kasih Tuhan, selalu ada konsekuensinya, saudara. Selalu ada tindak lanjut yang perlu kita lakukan. Jelas, saudara. Seperti saya katakan tadi, sebagai murid Tuhan, kita pun perlu menunjukkan panjangnya kasih Tuhan kepada orang di sekitar kita. Kadang-kadang bukan orang yang jauh, saudara. Kadang-kadang orang yang butuh panjangnya sabar kita justru orang yang terdekat sama kita. Karena yang paling dekat biasanya yang paling kesel sama kita ya, saudara ya. Yang paling sering ketemu sama kita, yang tiap hari bersama kita. Sering kali itu yang bikin kesel. Saudara, kalau Tuhan begitu sabar sama kita, saudara, ada konsekuensinya. Kita pun harus menunjukkan kesabaran Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, mulai dari yang terdekat. Yang ketiga, saudara-saudara, aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu dapat memahami betapa tingginya kasih Allah. Begitu tinggi kualitasnya, begitu tinggi standarnya tuh, saudara-saudara. Standar kasih Tuhan. Dan tingginya kasih Tuhan tidak terlalu mudah untuk kita mengerti, sebab kita menyamakan atau kita memakai standar kasih kita yang transaksional, saudara. Kasih kita itu bersyarat, ya. Saya mengasihi engkau karena, ya. Saya mengasihi engkau selama, ya. Dan biasanya itu sesuatu yang menguntungkan kita. Saya mengasihi engkau selama engkau menguntungkan saya. Saya mengasihi engkau karena kita ya saling ada sesuatu yang bisa kita transaksikan, saudara. Kita yang dulunya suami istri nih, saudara ya, rela berkorban, duluan berkorban ya, saudara. Sekarang kita mulai hitung-hitungan, saudara. Apa untungnya saya sama kamu? Saudara, kiranya Tuhan menolong kita, mengisi lagi tangki kasih kita. Karena Tuhan punya standar yang tinggi dan Tuhan ingin kita belajar menjadi muridnya, saudara ya. Memiliki kasih yang tinggi, standarnya yang begitu tinggi, saudara. Paulus berkata, kalau kita transaksional, kalau kita kasih kita berdasarkan untung rugi, saudara. Paulus bilang sebagai kontrasnya, Allah itu menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk ketika kita masih apa, saudara? Berdosa. Saudara, Tuhan mengasihi saudara ketika saudara masih berdosa. Itu sebabnya bila hari ini, di akhir tahun ini, saudara merasa rapot saudara enggak bagus-bagus amat di hadapan Tuhan, saudara pikir Tuhan berhenti mengasihi saudara? Ada satu hamba Tuhan yang berkata, saudara, dan saya setuju, dia berkata, kalau Tuhan berhenti mengasihi saudara, dia berhenti jadi Tuhan. Saya merenungkan kalimat itu, benar saudara ya, karena Tuhan itu kasih, saudara. Dan dia gak bisa menyangkali esensinya dia sendiri. Allah menunjukkan kasihnya ketika kita masih berdosa. Dan kalimat ini ditulis oleh Paulus yang tahu persis artinya standar kasih Tuhan, yang menemukan dia, yang memanggil dia, yang menyelamatkan dia, yang memilih dia ketika dia adalah pembenci Kristus, ketika dia penganiaya jemaat, saudara. Yang terakhir, saudara, Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa dalamnya kasih Kristus. Ada banyak kisah di Alkitab yang menunjukkan dalamnya kasih Kristus. Salah satunya saja, saudara, Raja Daud. Begitu dekat dengan Tuhan, begitu akrab dengan Tuhan, saudara. Tuhan menolong dia di masa-masa kesesakannya. Tetapi di masa kejayaannya, dia berhenti berperang, dia santai di rumahnya, dan dia jatuh dalam dosa karena melihat Batsheba. Dia jatuh dalam perzinahan, saudara-saudara, dan lebih dari itu dia jadi kepikir, gimana caranya saya bisa mendapatkan perempuan ini padahal dia bersuami.
Kok bisa yang kepikir itu dia bunuh suaminya, saudara? Padahal Uria, suami dari Batseba, adalah salah satu panglima. Ada masuk, saudara, di nama-nama pahlawan-pahlawan Daud itu ada nama Uria. Berarti termasuk dari 30-an orang, 30 besar orang terbaiknya Daud. Mati di tangan Daud sendiri. Hanya karena Daud ingin istrinya, saudara. Betapa dalamnya kamu sudah jatuh, Daud. Mungkin itu kata Nathan ketika nabi ini dia mengingatkan Daud. Dan Daud, saudara, dia menyadari dosanya. Tidak seperti Saul yang les, saudara, yang menghindar, yang mencari alasan. Daud paham kasih Tuhan lebih dalam dari kejatuhannya, saudara. Dia sudah jatuh begitu dalam, tetapi dia tahu tangan Tuhan itu lebih dalam dari kejatuhannya. Mungkin di antara kita ada yang merasa saya sudah jatuh terlalu dalam dan saya tidak pede menghadap Tuhan di akhir tahun ini. Rapot saya merah semua, saudara. Tetapi ketahuilah, saudara, bahwa tidak ada kejatuhan yang terlalu dalam untuk bisa dijangkau oleh tangan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang selalu sanggup menjangkau lebih jauh dari kejatuhan kita, saudara. Sekali lagi, bukan supaya kita terus di dalam kejatuhan kita. Petrus berkata, penulis Ibrani berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Sambutlah uluran tangannya yang lebih panjang, lebih dalam dari yang saudara duga. Jangan ada di antara kita yang meninggalkan tahun ini dengan berpikir bahwa kasih Tuhan tidak mampu merengkuh saya, tidak mampu mengangkat saya, tidak mampu menggapai dalamnya saya telah jatuh, tidak mampu menolong, mengatasi kebodohan-kebodohan yang telah saya buat, keputusan-keputusan yang salah yang sudah saya buat, tidak mungkin terselamatkan lagi Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan sayang saudara, pakai banget, dan begitu dalam, begitu lebar, saudara. Kalau Tuhan sayang saya pakai banget, apa yang kita lakukan, saudara? Penulis Ibrani berkata, marilah kita sekarang datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Setelah kita menyadari, memahami lebih dari sekedar perasaan kita bahwa Tuhan mengasihi kita pakai banget, saudara. Pagi ini mari kita datang kepada Tuhan dengan berani, ya saudara. Kalau anak-anak saya datang kepada saya takut-takut, saudara, ya, meminta hal takut-takut gitu ya, nunduk-nunduk, nggak berani, nggak pede. Kira-kira kalau anak saudara datang kepada saudara kayak gitu, perasaan saudara senang apa enggak, saudara? Saudara akan berpikir, ayah macam apa aku ini? Sampai anakku takutnya kayak gitu ya. Takutnya bukan takut hormat, takut dihukum, saudara. Dan itulah perasaan Bapa. Dan Bapa ingin saudara tahu bahwa dia Bapa yang menunggu saudara di ujung jalan itu, saudara, ya. Dan dia tidak pernah mengungkit-ungkit selama kita meraih tangannya, saudara. Dia Allah yang mengampuni kita. Mari kita datang ke tahta kasih karunia dengan keberanian. Yang kedua, kita, karena Tuhan sayang kita pakai banget, saudara-saudara, kita hidup dalam pengharapan. Karena ayat 20 dari Efesus 3 tadi berkata, ia dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Tidak hanya dalam hal materi, saudara. Tidak hanya dalam hal kesehatan. Tidak hanya dalam hal saya minta roda 2, Tuhan kasih roda 4. Ya, itu artinya jauh melebihi dari yang kita pikirkan atau doakan, saudara. Tidak hanya berarti saya minta roda 4, Tuhan kasih roda 16, ya saudara. Tidak seperti itu, saudara. Tidak hanya seperti itu maksud saya, tetapi juga dalam hal kasih. Paulus menulis ini dalam konteks kasih, saudara. Kita yang merindukan agar Tuhan mengisi tangki kasih kita. Ketahuilah bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan, saudara.
Kita semua hidup, saya memiliki juga kekhawatiran, saudara. Sampai tadi malam, saya mau bersaksi sama saudara, sampai tadi malam ada hal-hal yang mengganggu pikiran saya. Dan saya berkata, Tuhan, saya besok mau khotbah ini, biar malam ini saya meresapi terlebih dulu, Tuhan sayang saya pakai banget. Dan saya mau hidup, itu sebabnya saya punya hidup dalam pengharapan. Saya tidak perlu khawatir akan apa yang sudah saya jalani, kesalahan-kesalahan saya selama 2023. Dan saya tahu siapa yang menyertai saya di tahun 24, saudara-saudara. Itu Allah yang mengasihi saya pakai banget. Penulis Mazmur berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya, pada keluarga saya tahun depan, tetapi yang penting urusan saya mau takut sama Tuhan dan berharap akan kasih setianya. Yang terakhir, saudara, kalau kita menyadari bahwa Tuhan sayang sama saya pakai banget, kita akan menjadi reflektor kasih-Nya. Menurut saudara, apa yang terjadi pada orang-orang yang saya tampilkan gambarnya di foto tadi, saudara? Pasti mereka rindu untuk memberitakan kepada orang lain, Yesus sayang gua banget, ternyata lebih dari yang saya duga. And you know what? Dia juga sayang kamu, saudara. Dia mengasihi kita semua, dan kasih itu aktif, saudara. Tidak mungkin kita menerima kasih Allah, kita memahami kasih Allah dan kita diam saja. Tidak mungkin, saudara-saudara. Kasih itu aktif dan tidak untuk diri kita sendiri. Saudara tahu, tadi kita nyanyi, ubah hatiku seperti hatimu, ku mau jadi sepertimu. Apa buktinya? Apa bentuk, apa wujudnya kita menjadi seperti Kristus, saudara? Apakah kita bisa berjalan di atas air seperti Kristus berjalan di atas air? Bisa saja bila Tuhan kehendaki, saudara. Apakah kita punya iman yang besar yang bisa memindahkan gunung? Bisa terjadi, saudara. Tapi salah satu, bahkan saya rasa ini yang paling esensial, ketika kita merefleksikan, ketika kita menjadi reflektor kasih-Nya. Dan bicara tentang kasih, kita semua sudah tahu ayat ini, saudara. Tapi saya mau baca perlahan-lahan, saudara. Kasih itu sabar. Tuhan itu sabar. Reflektor dari Tuhan itu orang yang sabar, orang yang paham bahwa Tuhan sayang sama saya banget. Dia akan sabar juga sama orang lain, saudara. Dia akan murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dia enggak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan, dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia enggak hitung-hitungan, dia enggak transaksional, dia enggak untung rugi, saudara. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kiranya ini menjadi hadiah akhir tahun yang istimewa buat kita, walaupun sederhana, saudara. Tuhan sayang saudara pakai banget. Dan kalau saudara mau kasih hadiah kepada orang yang saudara paling sayangi, ini hadiah yang paling dia butuhkan. Refleksikan kasih Tuhan kepada dia, saudara. Saya akan menutup dengan kisah ini. Ada seorang bernama Karl Barth. Dia seorang teolog, salah satu diakui sebagai teolog terbesar di abad 20, saudara. Dia menulis banyak buku, salah satunya aja ya, buku dogmatika, itu tebalnya 9.000 halaman, saudara. 9.000 halaman kalau ditumpuk, ya mungkin segini, saudara ya. Saudara kalau nulis tesis, nulis paper, kira-kira berapa halaman, saudara ya. Ini orang bisa nulis paper 9.000 halaman, 6 juta kata, dan belum selesai sampai dia meninggal, saudara. Nah, profesor teologi ini satu hari ditanya oleh mahasiswanya, Pak Barth, dapatkah Anda merangkum seluruh karya teologi Anda dalam beberapa kalimat saja? Mahasiswa yang lain, semua yang hadir, mereka
merenung. Mereka semua terhenyak. Bagus juga ya pertanyaan mahasiswa ini ya. Dan mereka jadi pengen tahu apa jawaban dari sang profesor teologi yang luar biasa ini. Dia merenung sejenak dan jawaban dari Barth adalah, Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Kalau saya terjemahkan bebas, seluruh pengetahuan teologi saya, kalau dirangkum dalam beberapa kalimat, Yesus sayang sama saya. Yang ini saya tahu pasti, karena Alkitab mengatakan demikian. Sudah tahu bahwa ini adalah lagu sekolah minggu sebetulnya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Ya lagu yang sangat sederhana. Yes, Jesus loves me. Musisi akan membantu saya memberikan kuncinya, saudara. Di akhir tahun ini biarlah kita mau meresapi lebih dari yang kita rasakan, lebih dari kenyataan yang kita lihat. Ada satu pemahaman, ya ampun Tuhan, ternyata Engkau sayang aku pakai banget. Ternyata kasih-Mu lebih lebar dari yang saya duga. Sabar-Mu lebih panjang dari yang saya duga. Kualitas standar kasih-Mu lebih tinggi dari yang saya tebak, yang saya tahu selama ini. Dan kasih-Mu menjangkau aku jauh lebih dalam dari kebodohanku, jauh lebih dalam dari keputusan yang salah yang saya buat sepanjang tahun ini. Yes, Lord Jesus. Jesus loves me. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Katakan sekali lagi. Yes, 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 Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Mungkin tidak semua dari kita bisa dengan mudah menyanyikan lagu ini. Lebih mudah buat kita mengatakan dia Bapa yang jauh. Dia enggak terlalu sayang sama aku. Dia Bapa yang lihat rapotku dan kecewa. Dia Bapa yang, dia bahkan bukan Bapa, dia hakim. Dia mau hukum saya dan saya tidak ada harapan di dunia ini. Buktinya dia gak jawab doaku kok. Mengapa ini terjadi sama saya? Mungkin saudara ada pertanyaan. Mengapa ini terjadi pada keluargaku? Saya sudah berdoa bertahun-tahun. Saya tidak bisa ngerti. Yesus sayang aku pakai banget. Saudara, mungkin hamba-hamba Tuhan pun tidak bisa menjawab pertanyaan saudara secara detail, saudara. Tetapi Tuhan bisa. Roh Kudus bisa menjawab kepada saudara. Bahkan saya mau katakan ada beberapa pertanyaan kita yang baru kita dapatkan jawabannya di surga, saudara. Dan jangan kecewa, saudara. Karena terlepas dari kita mampu memahami, Paulus sudah peringatkan, otak kita gak akan mampu memahami. Dia berdoa, tetapi kita gak akan bisa memahami secara full, saudara. Terlepas kita mampu memahami atau tidak akan membatalkan kebenaran bahwa Yesus mengasihi saudara. Terlepas dari apa yang kita alami,
terlepas dari segala kekhawatiran kita, hal-hal yang tidak mampu kita atasi, terlepas dari jawaban yang belum terjawab, tidak membatalkan bahwa Yesus mengasihi saudara pakai banget, saudara. Pagi ini saya ajak kita bangkit berdiri. Kita mau terima kasih dari Tuhan, sebab itu cuman Dia sumbernya, saudara. Cuman Tuhan produsen kasih. Kita gak bisa memproduksi kasih dari diri kita. Kita hanya bisa mengasihi Tuhan, kita hanya bisa mengasihi sesama kita kalau kita sudah terima lebih dahulu dari Tuhan. Kalau Tuhan isi tangki kita, kalau kita paham bahwa Tuhan begitu panjang, sabar, lebar, dalam dan tingginya kasih-Nya kepada kita. Pagi ini kita terima kasih Tuhan.